Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada kesempatan ini bertemu dengan salah seorang tokoh, namanya Muhammad Arizal, tokoh muda yang sudah punya pengalaman bagaimana mengakses beasiswa atau kuliah di S2. Saudara Arizal ini mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi, Program Keahlian Ekonomi Koperasi. Dulu adalah mahasiswa saya, sekarang jadi mantan mahasiswa saya. Dan saudara Arizal ini adalah mahasiswa yang rajin pada saat kuliah, IP-nya di atas 3,5 terus, dan punya semangat yang tinggi untuk sukses. Dan sekarang Arizal ini kuliah di S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Kita akan bincang-bincang bagaimana beliau meraih kesuksesan. Dan di awal mungkin kita perlu ini, Ri, perkenalkan. Silakan Ari, mungkin memperkenalkan diri. Dari mana asalnya, SMA, S1, dan juga apa motivasi untuk masuk ke S2. Silakan, Ri. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya M. Arizal. Dulu kalau SMA ya Pak, tapi kalau SMA saya nggak SMA sih, lebih itu Madrasah Aliyah Negeri Padang Jepang. Itu sebuah sekolah yang ada di Kabupaten Mampo Kota. Nah, untuk S1 sendiri saya sih dari Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Ekonomi Koperasi di Universitas Negeri Padang. Nah, untuk sekarang sih S2 di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan beasiswa LPDP. Dulu S1 dapat beasiswa juga, namanya beasiswa bidik misi. Itu Pak. Oke. Mungkin. Oke. Ada banyak sekali pertanyaan mahasiswa yang sering masuk ke WA saya, Pak. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa LPDP itu? Dijawab, Ri. Sebenarnya banyak sekali sih Pak referensi ya kalau kita lihat di internet untuk jenis-jenis beasiswa itu sendiri. Tapi sebenarnya sih ingin saya sampaikan ke teman-teman itu, jika ingin bertanya kepada dosennya, ingin bertanya kepada teman-temannya, pertanyaannya itu tentang jangan bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu. Karena kalau dijelaskan bagaimana itu panjang sekali ya Pak caranya. Mungkin lebih ke tips and trik, mungkin atau informasi yang kurang jelas seperti itu ya. Nah, untuk saya sendiri sih untuk mendapatkan beasiswa LPDP sebenarnya udah prepare nih Pak dari awal-awal S1. Jadi kira-kira nih beasiswa apa ya yang cocok untuk lanjut studi yang mengcover semua biaya seperti itu. Jadi ketika kita studi memang fokus untuk bagaimana sukses di studi tersebut, dan tentunya sukses juga di organisasi yang ada di selama kita studi. Nah, untuk bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa? Mungkin kalau untuk beasiswa LPDP sendiri, kita bisa searching di internet ya Pak. Itu ada beberapa kriteria. Yaitu ada namanya kriteria reguler, ada kriteria afirmasi. Nah, saya sendiri kan dari alumni bidik misi Pak. Jadi saya masuk di LPDP melalui jalur afirmasi gitu. Tapi sebenarnya nggak ada perbedaan sih yang begitu mencolok antara reguler dan afirmasi. Hanya terdapat beberapa persyaratan yang beda saja seperti itu Pak. Berarti ada jalur afirmasi melalui kelanjutan dari bidik misi atau KIP sekarang ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan nggak ada yang reguler ya. Tapi katanya syarat yang reguler lebih tinggi dari bidik misi atau afirmasi tadi ya. Untuk TOEFL ya. Cuma perbedaan di TOEFL aja Pak. TOEFL untuk reguler 500 minimal, dan untuk beasiswa lanjutan dari bidik misi atau KIP kuliah 400 ya. 400 Pak. Tapi sebenarnya dia bukan lanjutan Pak. Ya, bukan sebenarnya lanjutan. Itu
Ah, Nah, tapi sebenarnya sumber kita sumber penerimaannya kan dari bidik misi itu kan yang afirmasi. baraknya tuh ketika kita jadi alumni bidik misi dan kita memenuhi kriteria tuh paling enggak tuh kalau IPK tuh di atas 3,5 tuh kita udah dapat satu tiket tuh untuk ikut seleksi Ya, gitu. ya. Berarti satu yang harus disiapkan adalah IP di atas 3,5 ya. IPK Yang di ke atas 3,5. yang kedua yang harus kita siapkan adalah bahasa Inggris. Iya Pak. Untuk mendaftar saja untuk mahasiswa berdivisi 400. Lalu untuk Ah, mahasiswa yang reguler yang tidak berdivisi 500. Tetapi 400 belum tentu berhasil ya. Karena nanti akan gitu Pak. diseleksi kan, akan Mm-mm. diseleksi. Tentu yang akan sukses adalah di atas 450 lah minimal ya. Kalau hari Ya. dulu berapa TOEFL-nya? Kalau awal-awal dulu 447 Pak. 447 ya. Ya, Ah, Rizani, saya dorong terus untuk les bahasa Inggris. Kita fasilitasi mahasiswa divisi untuk les bahasa Inggris beberapa kali. Sampai sekarang ya, masih ada 40 orang sekarang yang kita siapkan dari Fakultas Ekonomi untuk les bahasa Inggris itu. oh masih berlanjut ya Pak programnya? Ya masih gratis itu kita kasih. Tapi kadang-kadang kan mahasiswa nggak mau serius. Oke, yang pertama kita cari, pada masa kuliah tentu kita siapkan diri punya IP di atas 3,5 ya. Tapi kalau yang Iya, di bawah 3,5 masih bisa nggak daftar? bisa Pak, tapi jalur reguler. Cuma itu bedanya kalau reguler boleh 3 IP-nya Pak. Oke, kalau jadi jalur reguler jadi IP 3, tetapi TOEFL-nya harus 500 ya. Levelnya 500. 500 ya. Itu satu dinamika dalam hidup. Kita ambil reguler, IP boleh rendah, tapi bahasa Inggris harus tinggi. Hmm. Ya, untuk Hmm. mahasiswa di misi. Tapi untuk mahasiswa yang umum, yang tidak beasiswa di misi, harus punya IP di atas 3 dan TOEFL minimal 500. Ya, lalu ada juga pertanyaan mahasiswa calon atau lulusan ini, Ri. Bagaimana cara mendapatkan rekomendasi? Nah, gitu kan. Bagaimana mendapatkan referensi atau rekomendasi dari dosen? Nah, mana kiatnya, Ri? Eh, baik Pak, bagus sekali pertanyaannya Pak. Ya itu untuk rekomendasi dosen sih sebenarnya kita lihat dulu nih Pak, dosen-dosen itu kira-kira sesuai nggak dengan atau ada bidangnya nggak di bidang yang ingin kita tuju seperti itu. Umpamanya kita ingin ambil jurusan pendidikan ekonomi nih S2-nya. Tentu yang bagus tuh yang merekomendasikan kita tuh dosen-dosen yang memang ada penelitiannya di bidang pendidikan ekonomi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan tentu kalau bagi adik-adik yang mungkin masih di kuliah nih Pak ya, mungkin bisa membangun relasi yang baik nih sama dosen. Jadi komunikasinya itu tidak kaku ya sama dosen. Jadi nanti ketika ingin mendapatkan rekomendasi dari dosen ya langsung disampaikan saja ke ibu atau pak dosennya dibilang maksud dan tujuannya untuk melamar beasiswa ini penelitiannya ini kira-kira bapak ingin bersedia menjadi pembimbing atau perekomendasi seperti itu ya. Ya, ya, ya. Itu aja aku Pak. Ya, rata-rata dosen ketika dihubungi soal begitu, ya, pede. Kalau saya beberapa kali mahasiswa datang mengunjungi saya tanya dekat, saya tanyai bagaimana prestasi mereka selama kuliah, ya, apa yang mereka lakukan, apa karya mereka yang telah mereka buat selama kuliah satu, apa prestasi pada saat masa satu, apa pengalaman organisasi semasa satu, dan juga apa prestasi akademiknya semasa S1. Nah, kalau bisa dia jelaskan, ada tunjukkan prestasinya di surat rekomendasi itu ditulis kan, kita tulis selama masa kuliah yang bersangkutan aktif di sini. Nah, tapi kalau kita kenal seperti Arizal ini langsung saya tulis ya kan, pernah jadi finalis lomba MTQ cerdas cermat bidang Quran di Aceh, di Malang, nah, kan saya sudah tahu. Tapi kalau saya tidak kenal dengan mahasiswanya kan biasanya saya cari dosen yang kenal ya. Siapa saudara dosennya yang paling kenal, yang dekat dengan saudara selama 4 tahun atau 5 tahun ini? Ini Pak, coba kita kontak dosennya.
Lalu setelah kita kontak dosennya, kita sampaikan tolong ini beri rekomendasi mahasiswa yang Bapak bimbing selama kuliah, gitu kan. Oke, sekarang kiat untuk tes ya, tes. Ada beberapa kali tes saja dalam beasiswa beasiswa S2 itu di LPDP. Untuk beasiswanya aja ya Pak ya, karena untuk kampus kita beda ya, tes lagi nanti. Kalau untuk beasiswanya aja, tahap Pak. Pertama itu udah seleksi administrasi. Administrasi. Yang kedua di administrasi itu apa saja yang diseleksi? Di administrasi itu apa yang diseleksi? Intinya itu yang tadi Pak, IPK-nya pas nggak 3,5 gitu kan. Ada rekomendasi dari dosen. Terus ini Pak, itu ada surat keterangan nih dari kampus bahwa kita tuh memang alumni bidik misi kalau kita jalur bidik misi itu. Poin-poinnya itu aja sih intinya Pak. Kalian tambahannya itu scan ijazah sama scan itu nilai kita. Terus pada saat kita seleksi tulis? Nah, yang kedua itu ada namanya tes itu Pak, SBK gitu. Jadi tes ini nih tes TPA, jadi kita dites nih TPA-nya kayak tes CPNS Pak. Jadi biasanya kami dulu tesnya itu di BKN Pak. Jadi tes TPA ini nilainya sama kayak CPNS, nilainya keluar langsung. Nah, di sana tidak hanya tes TPA aja Pak, di sana juga ada ini tes TPA itu tes TPA itu tes potensi akademik ya? Iya Pak. Tes potensi akademik itu penilaian terhadap kemampuan numerik, lambang, simbol, bahasa yang menyangkut potensi akademik kita ya. Terus? Iya Pak. Terus setelah kita menyelesaikan TPA, nanti tahap selanjutnya itu adalah tahap esai Pak. Jadi kita diberi topik dadakan Pak. Waktu selesai langsung TPA kan, langsung keluar soal esai. Dan itu kita harus mengerjakannya dalam waktu lebih kurang 30 menit untuk esainya. 30 menit untuk menulis ya, narasi. Jadi biasanya tuh topik-topik yang terkait keindonesiaan Pak. Jadi kita tuh harus update ya informasi tentang Indonesia terkini. Jadi nanti kalau bikin esai jadi lebih gampang Pak. Ya. Kebangsaan dan keindonesiaan ya. Tapi kalau sudah LK1 kita itu sudah mudah ya. Iya Pak. Sudah LK1 HMI kan kita sudah kenal lah keindonesiaan dan kebangsaan. Tapi bagi mahasiswa yang tidak pernah training organisasi mahasiswa, HMI, kami dan seterusnya itu PMII, GMNI ya kenal lah dengan istilah ideologi kebangsaan. Iya Pak. Oke, terus kita teruskan setelah... Yang terakhir itu, masih ada nih Pak, yang terakhir Pak. Ya. Yang terakhir kalau udah lolos itu semua, nanti ada wawancara Pak. Oh iya, wawancara ya. Ya. Wawancara ini yang lebih bikin kita deg-degan ya, karena ada 2 kali wawancara Pak. Seperti itu. Apa biasanya topik tema yang ditanyai pada saat wawancara itu? Kalau wawancara sih lebih ke ini ya Pak, memverifikasi kira-kira apa yang kita upload tadi itu di administrasi ini benar nggak ada pada dirinya gitu. Namanya contohnya prestasi kan. Jadi prestasinya benar-benar ada nggak seperti itu. Diwawancarai prestasinya itu apa kontribusinya bagi Indonesia gitu Pak. Jadi sebenarnya sih kalau IPK tadi itu ibaratnya cuma karcis masuk ya Pak. Tapi sebenarnya orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang paham berorganisasi dan ada kegiatan sosialnya, ada jiwa kepemimpinan, seperti itu Pak. Jadi kalau IPK ya syarat masuk aja sih Pak. Ya. Ini beasiswanya diberikan pada orang yang khusus ya, orang yang punya potensi untuk maju, bukan orang yang punya potensi untuk tidak maju, tidak berkembang ya kan. Ya Pak. Pada saat wawancara itu tentu reputasi dan pengalaman menentukan ya. Iya Pak, karena semuanya ditanya sampai mata kuliah pun mungkin kita nih kuliahnya lolosnya ada kompetensinya gitu. Jadi ada sih ditanya juga tentang kompetensi kita sama kuliah Pak. Kompetensi keilmuan ya. Keilmuan.
terkait dengan bidang apa sih yang kita ambil nanti ketika studi master. Oke, sekarang ilmu ekonomi di S2 UI ya. Kira-kira bagaimana pengalaman belajar semasa COVID nih online? Apakah dan atau kita harus jam berapa tidurnya? Jam 7 sudah tidur atau jam 9 sudah tidur atau jam 12 baru tidur? Oh, tergantung itu Pak. Kalau suasana tentunya di COVID ini paling tidak tuh kita harus tetap bersyukur ya Pak. Tetap bersyukur masih bisa kuliah seperti itu. Nah, untuk perasaan sendiri sih belajar sama COVID cukup cukup menyenangkan ya Pak, karena kita bisa akses resources-nya dari berbagai sumber seperti itu. Jadi pembelajaran kita tuh tidak hanya terfokus umpamanya pada satu dosen ya, kita bisa lihat dari berbagai sumber. Jadi keilmuan itu memang banyak sekali referensinya Pak untuk memantapkan kita seperti itu. Ya, ya. Jadi untuk tidur ya tergantung akumulasi tugas Pak. Ya. Kalau banyak tagihan, banyak yang tidak terpenuhi, tentu harus tidur malam ya. Iya Pak, karena targetnya untuk master ya, kalau bisa lulusnya lulusan terbaik juga ya Pak. Sukses Ri ya, kuliahnya ya. Ya mohon doanya Pak. Ya, semoga Arizal ini masuk dalam kategori yang sukses setelah tamat dan sukses dalam beraktivitas, dan pandemi COVID-19 insya Allah tidak mengganggu harapan kita di masa depan. Mari terus kita berharap, tidak panik, dan semoga ke depan kita sehat-sehat dan ada solusi secara makro terhadap kondisi COVID ini, dan juga kondisi solusi-solusi mikro kita, perilaku kita tentu harus lebih sehat ya, menjaga jarak dan pakai masker setiap hari kemana, ke tempat sosial. Tapi kalau kita di rumah ya tidak usah pakai masker ya. Iya Pak, di rumah. Tetap jaga protokol kesehatan ya Pak. Jaga protokol kesehatan ya, dan tetap optimis, insya Allah yakin bisa sampai. Iya Pak. Terima kasih Ri, pagi ini kita sudah berkesempatan untuk bertemu dengan anak muda yang energik, punya semangat untuk maju dan tetap semangat belajar, dan semoga juga ada anak-anak muda yang seperti Arizal ini yang tetap bersemangat, tidak mengandalkan orang lain untuk maju, tapi memang dari dirinya untuk maju, walaupun bersumber dari keluarga yang dari kampung ya, katakanlah kampung sama dengan saya, tapi tetap punya optimisme di kondisi seperti saat ini. Terima kasih Ri. Terima kasih banyak Pak untuk support dan doa-doanya Pak. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu dan terhindar dari COVID semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.